Jadi aku mau cerita, aku baru aja kena COVID. Ya, COVID yang kalian tahu itu COVID-19. Jadi banyak yang tanya kan, loh emang hari gini masih ada COVID ya? Iya, jadi COVID itu masih ada ya teman-teman ya. Buktinya ini gue masuk rumah sakit nih, ini infus ya. Ini kalung rumah sakit nih. Nah, jadi tapi eh gejalanya tuh aneh. Jadi ini cerita kronologinya ya. Jadi tanggal 2 Januari itu pertamanya udah kerasa nggak enak nih. Bukan nggak enak sama orang gitu, nggak enakan gitu bukan ya. Jadi nggak enak ini tenggorokannya itu kayak nggak enak gitu, kayak tiba-tiba tuh perih, nggak bisa nelen, mau ngomong susah. Jadi akhirnya cuma bisa diem aja karena kalau tiap kali ngomong, tiap kali bersuara, jadi kan bagian sini itu kan kayak ada yang bergetar gitu kan. Nah, tiap kali bagian itu bergetar itu kayak bener-bener perih terus bener-bener sakit setengah mati. Itu tanggal 2 siang-siang tuh, siang menjelang sore. Itu masih bisa kerja, masih bisa makan, masih bisa apa normal semuanya. Terus malamnya itu kan jadi orang rumah itu nyalain obat nyamuk bakar tuh. Kalau yang tahu tuh yang muter-muter kayak bentuk lingkaran gitu. Nah, jadi orang rumah nyalain itu. Terus karena aku nih orang yang sensitif sama bau apapun itu termasuk asap rokok atau yang lebih parahnya itu obat nyamuk bakar itu. Jadi aku kerasa kok tambah nggak enak, tambah hidungnya tambah mampet, tambah buntu ya. Buntu ininya tuh tambah kayak rasa apa ya? Kayak ada orang yang nyekik gitu, kayak di sini tuh kayak ada kecekik gitu. Nah, terus tambah perih, terus malamnya tuh bener-bener kira-kira jam 10 jam 9 malam, 9 10 malam itu kayak bener-bener sakitnya setengah mati. Jadi sakitnya itu sampai ke belakang telinga sini. Sakitnya itu sampai ke belakang telinga sini. Itu kayak ada sesuatu di tenggorokan kamu yang benar-benar kayak bengkak gitu sampai benar-benar neken sampai ke sini sampai benar-benar aku nggak bisa napas. Benar-benar aku nggak bisa napas. Napasnya itu bisanya cuman kayak pendek-pendek jadi dan itu nafasnya harus pakai mulut, nggak bisa pakai hidung karena hidungnya tuh di sini tuh udah bener-bener buntu. Dan aku panik kan, aku panik terus aku nangis, bener-bener kayak bener-bener sakit, dadanya juga sakit, terutama yang di bawahnya rusuk sini ya, di bawah rusuk sini sakit, terus di dada sini, dada yang di arah sini juga sakit. Tapi di sini tuh nggak sakit ya. Kalau di sini kan kebanyakan kalau sakit kan orang pasti ngiranya mah kan. Jadi pertamanya aku ngiranya ini tuh wah nih jangan-jangan apa aku keracunan obat nyamuk bakar soalnya kan habis dibakar tuh obat nyamuk jadi kan hidungku tuh masih kayak ada kerasa nyium obat nyamuk bakarnya tuh kayak masih kerasa di lubang hidung tuh kayak masih ada gitu. Jadi aku pikir apa jangan-jangan aku keracunan atau gimana. Wah kalau keracunan aku kena ispa atau aku mikirnya aku kena bronkitis terus pikirannya udah kayak self diagnose gitu kan. Akhirnya aku pikir-pikir wah ini nggak bisa nih, itu kayak bener-bener udah nangis parah, ingusnya udah keluar. Ingusnya tuh keluar karena nangis ya, jadi bukan karena dia memang ingusan terus enggak, tapi karena bener-bener panik nggak bisa napas. Di sini kayak ada orang nyekik gitu, di sini sakit banget nih belakang telinga ini. Terus di sini ini aku ngomong kayak gini panjang kali lebar kayak gini aja masih kayak agak kayak harus tarik napas dulu, harus tarik napas dulu, kayak cadangan napasnya habis gitu. Terus kepalanya tuh pusing setengah mati, pusing. Kalau ditanya sakit apa enggak. Sakitnya cuma di leher belakang. Jadi titik sakitnya itu satu hidungnya buntu, terus kedua tenggorokannya itu kayak ada sesuatu yang bengkak, terus kayak ada sesuatu yang nyekik gitu. Terus yang ketiga itu di belakang telinga, terus di bawah tulang rusuk sini, terus di dada, sama gejalanya itu mual, muntah. Jadi mual-mual berhubung aku makannya udah lama dari muntah itu, jadi yang dimuntahkan itu hanya cairan aja. Jadi nggak kayak ikut makanan-makanan yang belum tercerna sebelumnya itu nggak ikut karena makan sebelumnya itu sekitaran jam 6 atau jam 5-an gitu jadi aman. Nah, terus nangis kan, aduh nggak bisa tidur. Aku sampai tidur itu sampai harus bantalnya tuh bener-bener tinggi. Kalau nggak tuh nggak bisa napas dan napasnya tuh harus dari mulut. Nah semakin kamu napas dari mulut, semakin tenggorokan ini kering kan, semakin kayak apa ya bener-bener sakit lah, perih lah. Jadi mau nggak mau ya udah dipaksain tidur karena bener-bener kayak aku nggak ada energi nih, nggak bisa kayak
mungkin apa oksigennya nggak jalan ke otak atau gimana ya, tapi bener-bener nggak ada energi sama sekali untuk bahkan bangun dari tempat tidur aja nggak. Tapi belum demam, nggak ada demam, nggak ada meriang, nggak ada apa, hanya hidung buntu, sakit tenggorokan, mual, muntah, udah gitu. Wah, nih fix nih keracunan nih. Jadi akhirnya malam itu juga, hari Selasa malam tanggal 2 Januari, aku kayak yaudah aku harus ke dokter paru nih. Tapi pilih rumah sakitnya yang deket rumah aja, biar kalau ada apa-apa kan gampang, soalnya deket. Soalnya bener-bener tuh kondisi dimana aku buat bangun dari tempat tidur aja itu udah kayak bener-bener harus mengerahkan sekuat tenaga ya. Itu cepet banget dari Selasa siang ke Selasa malam jam 10 itu kayak bener-bener downnya cepet banget. Oke, terus ke hari Rabu. Hari Rabu ini bener-bener puncaknya yang paling parah nih. Bangun itu bisa sampai jam 12 siang. Setengah 12 jam, hampir jam 12 pokoknya. Nah, terus gak bisa ngapa-ngapain, pusing. Itu kayak dari tidur terus kebangun itu nggak bisa kayak tiba-tiba nancep gitu kakinya gitu, nancep nggak ya. Itu jalan itu sempoyongan. Jadi kayak bener-bener nggak bisa napak sama sekali. Terus akhirnya wah ini kok makin gawat, ini apa aku bener-bener apa aku harus dikasih tabung oksigen atau apa ya, karena bener-bener gak bisa napas, jadi nangis lagi aku siang-siang tuh, nangis lagi kayak bener-bener kayak orang apa ya, kayak orang kecekik, kayak bener-bener kayak orang kecekik. Terus aduh gimana, soalnya kan jadwal dokternya itu baru ada hari Kamis, hari Rabunya tuh nggak ada. Ya udah ditahan lah, nggak apa-apa ini paling kalaupun misalnya ternyata hari Kamis sudah enakan, ya udah aku nggak usah ke dokter deh gitu aku pikirnya. Ya udah, terus tiba-tiba demam, dicek biasa kan demam kan ceknya di dahi sama di telinga ya, soalnya kan yang aku punya tuh yang cetit itu, yang digital, bukan yang kayak diketek atau ditaruh di mana di sini gitu, bukan yang dicetit ya. Nah, jadi yang dicetit itu di sini dicetit 38,8, di telinga dicetit 38,6. Wah, ini fix nih demam ini. Ini demam. Terus nafasnya tuh panas. Tapi matanya nggak perih ya. Kan kadang-kadang kayak ada yang kayak di area mata itu perih, terus area mulut ini juga perih apa enggak. Ini cuma nafasnya panas, demam juga. Itu masih belum meriang. Itu siang itu masih belum meriang. Jadi cuman masih demam doang tuh. Nah, udah demam ya udahlah, aku pikir aku minum paracetamol aja deh. Terus nggak makan pagi nih ceritanya karena bangunnya siang tadi kan. Langsung makan siang, terus langsung minum paracetamol. Jadi kalau sakit itu tetap harus makan ya. Kalau kamu nggak makan nanti kenanya di mah. Ini aja meskipun nggak kena mah, tapi tetap mual muntahnya tuh masih ada. Meskipun mahnya nggak kerasa sakit. Jadi siang itu tambah lagi demam. Terus karena tenggorokannya mulai nggak enak, jadi agak batuk-batuk, tapi ini belum kayak batuk-batuk yang kayak gitu, nggak, yang berkelanjutan, cuma kayak kayak gitu-gitu sekali 2 kali. Terus lanjut tidur lagi nih, nggak kuat itu, jadi habis makan bentar, duduk bentar kayak sejam gitu, 1 jam setengah jam, terus tidur lagi sampai sore bangun. Nah sampai sore itu bangun, mandi dan bla bla bla. Ternyata pas waktu tidur itu kok aku kedinginan. Itu gak ada buka AC, gak ada buka kipas angin. Cuma kamar memang jendelanya aku buka supaya ada sirkulasi udaranya kan. Itu kedinginan udah pakai selimut tebel, kedinginan masian. Jadi kayak meriang, menggigil, ngilu semua. Jadi badannya itu kayak kerasanya ngilu banget, terutama di bawah ini, di bawah rusuk ini ya. Itu paling kerasa ngilunya aku di situ sih. Ini masih ada batuk ini. Terus tangan ini itu kayak bener-bener aku kayak udah nggak bisa gerak, nggak bisa giniin, itu nggak bisa, kayak bener-bener kaku, bener-bener kayak udah mati, kayak sarafnya tuh kayak udah mengkeret gitu, kayak bener-bener kedinginan, saking kedinginannya itu tadi, sampai tangannya tuh sampai pucet, sampai kayak bener-bener nggak ada aliran darahnya sama sekali. Terus bangun kan, ya udah bangun, memutuskan wah ini nggak bisa nih, harus mandi nih. Nanti kalau misalnya tambah parah besok tambah gawat, mending mandi dulu, nanti kalau misalnya mau ke dokter gampang nih udah mandi soalnya. Jadi udah mandi tapi nggak keramas ya, karena cukup tahu diri untuk takutnya tambah lagi sakit kepala. Jadi itu ketambahan meriang. Mual muntahnya masih ada.
Mual-muntahnya jadi masih ada, tetap mual, tetap muntah. Yang dimuntahkan apa? Tetap air dahak. Nah, dahaknya warna apa? Dahaknya warna coklat dan warna kuning. Di hari Rabu ini ya, hari Rabu. Kalau hari Selasa kemarin nggak ada warnanya, masih kayak mungkin habis kayak air minum habis selesai makan itu yang dimuntahkan. Nah, itu hari Rabu malam kondisinya sudah seperti itu. Jadi makan, minum lagi nih paracetamol tapi yang dosisnya lebih tinggi. Jadi ada paracetamol, terus ada jadi satu obat itu ada 3 kandungan. Untuk paracetamolnya ada, untuk batuknya ada, sama untuk demamnya ada juga. Ya, jadi anti sakit, anti demam, sama anti batuk. Nah, terus minum lagi kan. Yaudah, nggak bisa nih. Tidur lagi. Jadi tapi nggak cepet ya, kira-kira 3 jam gitu, 3 jaman lah, 3 jam wake up, terus habis itu tidur lagi. Itu sekitar jam 9, jam 10 apa jam 10, jam setengah 11an tuh tidur. Ya udah coba tidur, meriangnya sudah lumayan, nggak terlalu dingin ya, tapi masih tetap dingin nih, tapi masih bisa satu selimut gitu masih kena. Ya udah, jadi aku pikir kayak wah bekerja nih paracetamol yang dosisnya lebih tinggi itu kan. Ya udah, terus Kamisnya sudah agak enakan, cuma masih pusing, masih energi itu nggak ada sama sekali, mual muntah, sampai aku mikir ini aku kena COVID, ini aku positif COVID apa positif hamil gitu kan? Kayak gejalanya tuh soalnya kayak mual muntah gitu loh. Terus nyium bau dikit, jadi hari Kamis itu ternyata gas di rumahku tuh kayak bocor halus gitu kan. Orang kalau kena COVID biasanya ya, menurut cerita orang, testimoninya orang, itu orang-orang bakalan bilang kayak, oh apa namanya, aku nggak ngerasa nih, aku kayak bener-bener hidungku buntu, terus lidahku nggak kerasa. Nggak, aku justru malah lebih sensitif. Udah kayak bener-bener kayak orang hamil, nyium bau dikit muntah, terus makanan yang manis muntah, makanan yang asam muntah, makanan yang asin dikit muntah juga. Jadi kayak bener-bener nggak bisa kena sesuatu yang berlebihan. Jadi akhirnya aku nyium bau gas nih, sampai aku ngomong sama orang rumah, ngecekin dong ini bener gas atau enggak. Ternyata bener. Jadi bener-bener hidungku tuh masih bisa ngambu ya, masih bisa nyium baunya itu. Terus lidahku ini juga malah lebih sensitif. Jadi bahkan untuk sesuatu yang lebih asam kan aku minum jeruk sama jeruk anget sama madu kan aku kasih gitu. Jadi jeruk itu bener-bener asamnya tuh di belakang lidah sini, di belakang lidah sih kayak bener-bener kerasa. Terus aku minumin teh juga kan, terus pahitnya teh itu bener-bener kerasa di belakang, di lidah paling belakang itu. Aduh, kayak bener-bener ini kok aku sensitif banget. Ini kok kayaknya something wrong deh. Maksudnya kayak wah ini harus ke dokter nih. Jadi ya udah tetap ke dokter nih, malamnya itu udah nggak, maksudnya udah nggak apa ya namanya, udah nggak ada tenaga lagi. Jadi akhirnya dipaksain tetap ke dokter. Nah, sesampainya di rumah sakit, ternyata pasiennya tuh cuma aku satu-satunya doang. Jadi aku tanya, dokternya tuh harusnya itu jam setengah 7 apa jam 7 itu sudah sampai di rumah sakit deket rumahku itu. Ternyata dokternya tuh masih ada pasien banyak di rumah sakit yang sebelumnya. Terus akhirnya susahnya tuh jam setengah 9 itu ngabarin kalau misalnya dokternya kalau mau datang pun harus ditunggu, paling cepet nyampainya jam 9 lewat pasti. Jadi kira-kira jam setengah 10-an mungkin, makan bisa sampai jam 10-an. Jadi gimana, berniat nunggu atau enggak, kata susternya. Ya udah sus, aku pulang aja deh daripada di sini, daripada di rumah sakit kan, pikirku kan nunggu gitu kan kayak lama gitu. Belum tentu juga soalnya datang. Ya udah, akhirnya besoknya coba pergi ke dokter lain daripada nungguin jadwalnya dokter paru. Soalnya besoknya tuh ada jadwal dokter paru yang lainnya lagi nih, bukan dokter paru yang kemarin yang aku pengen untuk check up itu, bukan. Jadi tanyalah sama dokter paru yang lain. Ternyata jadwalnya untuk dokter paru yang itu ternyata dokternya itu cuti. Nah jadi akhirnya ya udah dong, daripada mubazir sudah sampai rumah sakit, aku mikir gimana nih. Nah kan aku punya dokter ini ya, dokter keluargaku ya yang di rumah sakit itu juga, tapi spesialisnya tuh penyakit dalam. Terus ya udah aku mikir ya udahlah sama dokter penyakit dalam ini aja, kan juga paru-paru ya organ dalam juga kan ya. Ya udah akhirnya ini aja deh, ke dokter paru itu. Ke dokter paru, ke dokter penyakit dalam itu.
Terus diceritain lah, jadi gimana kronologinya. Iya dok, saya hari Selasa tuh mulai kerasa nggak enak, terus benar-benar ini kayak kecekik, terus hari Rabu mulai demam, terus meriang, terus hari Kamis meriangnya sudah hilang, tapi ngilu-ngilunya masih ada semua, terus demamnya juga sudah hilang, tapi batuk gak karuan, muntah dan mualnya tambah lagi, terus tambah pusing, terus tambah engap, kayak tambah sesak napas gitu, kayak napasnya pendek. Jadi jalan sekitar kayak 10 meter itu kayak udah kayak ah gitu kan. Nah, jadi dokter bilang gini aja deh, saya tes ya, kamu saya kasih rujukan untuk tes COVID antigen sama untuk toraks ya, foto toraks maksudnya. Ya udah, akhirnya berangkatlah ke laboratorium untuk di ini kan, tapi dia di luar gitu, di luarnya UGD, jadi untuk antigen, tapi hasilnya ngambilnya di laboratorium. Terus pergi juga ke radiologi untuk foto toraks. Nah, setelah selesai foto toraks, ambil hasil di lab, terus balik lagi nih ke dokternya. Terus sebelum balik ke dokternya tuh kan di jalan tuh aku buka gitu kan, apa sih hasilnya COVID ini? Enggak, jangan-jangan aku COVID. Aku juga curiga aku COVID kan, soalnya kan nggak pernah sesak nafas ini. Meskipun olahraga gimana beratnya, paling kalau sudah mulai sesak napas atau sudah capek gitu ya aku istirahat dulu, cooling down, terus cepet tapi nanti baliknya. Tapi ini kok nggak balik-balik gitu. Akhirnya ya udah, buka lah tuh hasil, jebret. Habis dibuka hasilnya, lah positif. Positif terus ada tanda bintang. Jika hasil menunjukkan positif, silahkan lakukan tes PCR. Lah, ini aku COVID. Seriusan nih aku kena COVID nih. Kapan kenanya? Aku main di mana? Terus aku pikir-pikir, ya aku mainnya sih di tempat kerumunan terus ya belakangan ini ya. Cuman kok bisa kena COVID? Emang COVID masih ada gitu. Ya ternyata beneran ada guys. Jadi beneran hasilnya ada COVID. Terus akhirnya aku balik lagi ke dokternya bilang, ini kamu COVID, kamu harusnya isoman, jadi kamu kira-kira bisa nggak isoman? Terus aku bilang gini, waduh di rumahku tuh kan kebanyakan orang tua ya, jadi ada nenek-nenekku. Akhirnya aku bilang gini, lebih baik aku isoman di rumah sakit aja, karena satu aku juga udah nggak punya tenaga. Sementara kalau aku di rumah, aku harus ngurusin nenekku juga, aku bakalan nularin juga sama orang rumah. Jadi aku pikir ya udahlah aku kesini aja, itu dalam kondisi yang dimana aku masih bisa jalan, tapi kayak bener-bener nggak ada tenaganya. Jadi kayak cuman hanya sekedar hidup, napak sebentar gitu baterainya, habis itu bisa drop lagi kapan aja. Terus demamnya udah hilang, meriangnya udah hilang, hanya demam dan meriang yang sudah hilang. Tapi sisanya mual muntah, nyium bau sedikit, mual, nyium bau sedikit, muntah kayak gitu ya. Itu malah tambah parah. Udah dong. Akhirnya saat itu juga masuk rumah sakit, itu hari Jumat malamnya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, opnam, terus langsung dilakukan tes PCR, dan hasilnya tuh baru didapat hari Sabtu. Karena kebetulan juga hari Sabtu, jadi hasilnya juga lebih telat juga dapatnya. Jadi Sabtu sore menjelang malam itu baru dapat. Terus ternyata bener positif. Terus kan akhirnya Jumat malam itu juga ada ngambil darah, cek darah rutin dan bla bla blanya, itu ternyata bagus. Maksudnya HB-nya bagus. Beberapa part yang krusial itu oke lah, nggak sampai kayak membahayakan sampai gimana. Cuma karena memang kayak bener-bener aku pusing banget kan, pusing banget, terus udah ini sampai hari ini aja suaranya bindeng, tapi syukurnya nggak ingusan ya, nggak ingusan. Batuk ya batuk, gak karuan itu batuk terus, kayak jeda sebentar, jeda itu juga nggak sampai 1 menit batuk lagi, jadi kayak jantungku tuh udah capek batuk rasanya. Nah terus di opnam hari Jumat, hari Sabtunya masih tetap, Sabtunya aku muntah pagi-pagi itu pasti muntah, jadi kayak habis tidur panjang, terus bangun itu pasti muntah, dan muntahnya tuh muntah dahak. Jadi pas waktu bangun pagi aku kan biasa minumin sesuatu dulu nih sebelum makan kan. Nah kebetulan kan dapat jus apel, minum tuh jus apel, wah muntah dong, muntah. Waduh, ini gimana nih sampai hari ini kok tapi masih muntah gitu kan. Tapi muntahnya udah berkurang ya, maksudnya paling cuma pagi doang atau malam doang, atau maksudnya dalam satu hari itu nggak kayak kepengen muntah itu
sampai 10 kali gitu enggak. Kalau kayak hari Selasa, Rabu, Kamis itu bener-bener mau muntah terus setiap saat. Kayak batuk mau muntah kayak gitu. Terus Sabtu dirawat masih muntah tuh paginya. Air kencingnya itu kuning. Jadi sudah selama masuk rumah sakit itu masih kuning ya. Kuningnya tapi masih kuning kuning cerah. Nah, waktu di rumah, waktu sebelum ditangani di rumah sakit itu air kencingnya itu urinnya itu berwarna kuning kemerahan. Jadi kayak sejenis oren-oren gitu. Jadi kayak bener-bener wah ini parah banget. Pada aku minum air udah segentong gitu kan, sakit memang berkurang ya. Airnya paling cuma minum 1 sampai 1,5 liter doang. Karena kan aku juga waktu waktu bangunnya juga sedikit kan, jadi minumnya nggak terlalu banyak. Jadi sekali makan minum paling cuma satu gelas ya, paling sekitar 1,5 liter lah maksimal. Nah, sampai rumah sakit ada pemulihan. Jadi meriangnya udah bener-bener hilang, terus demamnya udah bener-bener hilang. Cuman aku nggak bisa pakai AC. Jadi kalau misalnya ada pakai AC, itu pas waktu habis makan tuh. Karena itu kan pas waktu pembakaran kalori-kalori itu, nah itu kerasa panas tuh. Nah, itu aku nyalain tuh AC-nya kira-kira 5 sampai 10 menit. Tapi kalau tidur nggak bisa pakai AC. Kenapa? Karena masih kalau pernah tuh sebelum tidur aku nyalain dulu kayak 15 menit atau setengah jam gitu. Bener-bener menggigil, udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa, ya udah akhirnya matiin. Jadi tidurnya nggak pakai AC sama sekali. Nah, terus sampai sini hari ini hari Senin. Batuknya udah dibilang nggak ya. Tapi kayak cuma 1 atau 2 kali. Pokoknya sehari itu nggak sampai 10 gitu, nggak sampai. Paling cuma 5, 6 kayak gitu. Dan itu pun biasanya kayak kalau ngomong panjang kayak gini, atau kayak habis makan kayak gitu, atau bangun pagi. Nah, itu baru batuk. Terus hari ini, hari Senin itu udah nggak mual, udah nggak kepengen muntah juga, karena mungkin dikasih obat lambung ya. Jadi ada perbaikan lah, ada obat mual, antibiotik dan kawan-kawan juga. Terus juga diinjek vitamin C, terus ada zinc juga minum, untuk vitamin D juga ada diminum. Terus ada obat batuk yang diminum juga. Nah, terus jadi besok itu hari Selasa aku bakalan lakuin PCR lagi. Semoga hasilnya negatif ya, jangan positif terus. Kalau positif aku bingung. Nah, ternyata bukan cuman aku doang yang kena. Jadi beberapa orang rumahku tuh sudah ada yang kena, tapi gejalanya beda-beda. Jadi satu orang yang kena, dia gejalanya ingusan terus, ingus terus, tenggorokannya tuh kayak radang tenggorokan, terus perih, nggak bisa nelan, pokoknya sakit sekali, tenggorokannya sakit sekali, terus flu, jadi ingusnya nggak berhenti-berhenti. Itu satu orang ya, terus badannya ngilu-ngilu, capek, kerasa capek. Nah, sementara yang lain lagi itu rasanya dia bilang, oh penciumanku nggak bisa nih, aku udah taruh di minyak kayu putih di hidungku, terus habis itu makan apapun rasanya nggak ada rasa nih, bener-bener kayak flat, bener-bener aku nggak kerasa apa-apa, pusing tapi nggak capek dan nggak ngilu, cuma pusing terus kehilangan indera pengecapan sama indera penciuman. Terus aku bilang dong sama mereka, ini gejala kita tiga orang berbeda semua. Terus kenapa aku yang kayak ini kayak orang hamil? Ini apa COVID-nya virusnya varian anakan apa gimana kok mual muntah terus pusing, nyium bau dikit, pengen muntah. Udah kayak bener-bener orang kayak hamil muda gitu rasanya, kayak tinggal nambah aku makan mangga aja mungkin kali ya. Kayak gitu. Cuma syukurnya sih nggak kena mah. Ya aku nggak tahu apa sudah kena mah atau enggak ya, tapi nggak kerasa sakit ya. Kalau mah kan biasanya sakit di area bagian perut atau ulu hati, tapi ini nggak sama sekali. Jadi masih ya kalau secara gejala yang terlihat sih enggak. Cuman satu hari aku tuh bisa tidur sampai 16 jaman karena bener-bener kerasanya capek banget. Dan aku nggak bisa kayak terlalu banyak gerak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak gerak itu kayak pengen rasanya itu kayak bener-bener kayak pengen semaput pingsan gitu rasanya. Kayak gitu rasanya. Nah, jadi ya hati-hati ya guys kalau misalnya mau ke tempat rame, usahakan selalu pakai masker, terus jaga jarak sama orang lain. Ini kebetulan aku tanggal berturut-turut ya, tanggal 30, 31, tanggal 1-nya itu aku ada di mall.
untuk ngerayain tahun baruan bareng-bareng. Terus juga kan kita nggak tahu kan, maksudnya di mall itu orang kan mungkin ada yang COVID, tapi mereka juga nggak tes, terus mereka jalan-jalan aja ngerasa dirinya mereka cuma batuk pilek biasa. Nah, akhirnya kena. Apalagi setelah kalau misalnya kita pegang apapun itu harus segera cuci tangan. Terus juga harus pakai masker, jangan lupa. Sama yang penting itu jaga jarak. Karena penularannya itu mungkin yang kita tahu cuma dari droplet gitu ya. Tapi mungkin kan bisa jadi kalau kita deket-deket sama mereka, meskipun sudah pakai masker atau apa kan ya virusnya mungkin nempel di baju atau nempel di mana kan kita nggak ngerti ya. Maksudnya ya kalau misalnya kita bisa melindungi atau menjaga diri kita, kenapa nggak kita jaga? Jadi jauhi dulu tempat kerumunan, terus tetap pakai protokol kesehatan, safety itu paling penting. Sama kalau sudah terkena harus langsung, ini kalau aku pribadi ya, langsung dites. Jangan bilang, ini cuma batuk pilek biasa. Aku tinggal minumin obat batuk lah, obat tolak bala lah, tolak penyakit apapun itu enggak ya. Kamu tuh harus tahu kamu tuh sakitnya apa. Biar dikata orang, aku sakit sedikit. Kamu sakit sedikit kok ke dokter sih. Kamu kok sakit sedikit kok kayak alay banget sih, kayak harus ini itu keluarin uang untuk hasil lab apa gini. Hei, kita tidak pernah tahu kapan sakit itu akan datang. Ketika sudah gawat baru nanti nyesel. Mending kalau misalnya ada gejala sedikit aja ada gejala, kamu periksain. Jadi bener-bener, ini udah ketahuan, obatin langsung. Daripada nunggu kayak sampai sakaratul maut gitu, baru kayak aduh aku menyesal kenapa aku tidak memeriksakan ini lebih cepat. Ya telat bu, telat seriusan. Jadi pesanku, balik lagi, jaga jarak, pakai masker, terus alat protokol kesehatan juga yang lainnya. Mungkin ada yang mau pakai APD kayak jalan-jalan juga nggak tahu. Terus jangan lupa cuci tangan. Terus jangan lupa juga untuk selalu periksakan diri ke dokter kalau memang kamu terindikasi gejala COVID, apapun itu. Mungkin cuma batuk pilek biasa ya, tapi kalau yang punya anak atau kalau yang ada orang tua di rumah, better kamu periksakan diri kamu. Atau kalau kamu nggak mau periksa ya udah nggak apa-apa, kuncilah dirimu di dalam kamar, udah nggak usah ketemu orang rumah dulu deh. Yaudah ya, segitu aja pesan dari aku. Segitu aja aku share pengalaman terkena COVID untuk pertama kalinya, yang bener-bener bikin nggak bisa napas bener-bener, dan bikin nangis kayak bener-bener nangis mataku bengkak, udah kayak kamu kayak ditinggal main lead kamu di drama Korea berakhir sedih gitu, nggak happy ending, ya udah kayak gitu rasanya. Yaudah guys, terima kasih.